Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam Tadarus Demokrasi dan Hukum melalui Mahfud MD Official yang rutin menayangkan podcast Terus Terang. Penanya berikutnya adalah, ini aktivis gereja ini, Saudara Alexander Sri Wibowo, seorang rubiakon gereja. Rubiakon itu katanya nanti pembantu dalam tugas pelayanan di gereja. Ini dari gereja di Yogyakarta. Silakan Mas Alexander mau menanyakan apa? Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Silakan. Selamat pagi Prof. Mahfud. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Prof, nama saya Alexander Triwibowo. Saya seorang prodiakon di Yogyakarta. Prodiakon itu awam yang bertugas membantu imam atau romo dalam tugas pelayanan di gereja. Begini Prof, saya tertarik dengan statement Profesor Mahfud beberapa waktu yang lalu mengenai bahwa neraka itu tidak hanya ada di akhirat, tetapi ada juga di dunia. Mohon Prof bisa menjelaskan hal tersebut di atas, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Alexander. Iya sih, saya mengatakan neraka itu bukan hanya di akhirat loh, tapi juga di dunia. Ya, kenapa? Karena banyak orang itu berbuat kejahatan karena merasa kalau tidak diketahui orang di dunia, kan nanti di akhirat tidak ada yang tahu, tidak kenal gitu. Dan akhirat itu katanya belum tentu juga seperti itu kan gitu kan. Sehingga mereka nekat melakukan perbuatan dosa, korupsi, membunuh, merampok dan sebagainya, karena toh kalau dibilang masuk neraka, wah nanti kan di akhirat. Saudara, maka saya katakan neraka itu artinya adalah nistapa atau derita yang dialami seseorang, dan itu bisa dirasakan di dunia juga akibat dari perbuatan-perbuatan jahat ya. Misalnya kita semua masih ingat ada orang korupsi itu dibawa ke pengadilan. Apa yang terjadi di pengadilan? Dia nangis apa? Malu dan takut. Kenapa? Anaknya, cucunya yang selama ini dicintainya sekarang merasa malu mengaku dia sebagai ayah atau kakeknya. Anaknya, cucunya tidak berani masuk sekolah karena malu ayah atau kakeknya dibawa ke pengadilan karena tuduhan korupsi. Nah, itu sudah neraka bagi dia, Begitu juga orang yang berbuat jahat itu, coba bayangin ada orang berbuat jahat gitu, lalu ketika anaknya akan menikah, kalau untung ada yang melamar karena beruntung gitu, akan menikah, dia datang ke pernikahan anaknya, tangannya diborgol untuk menandatangani akte pernikahan, untuk menikahkan anaknya sendiri. Itu kan neraka artinya. Sama orang berbuat jahat itu selalu takut. Jangan-jangan saya ketangkap, jangan-jangan teman saya membocorkan rahasia saya, jangan-jangan saya nanti misalnya diperas oleh orang dan sebagainya. Saya sering banyak mendapat cerita seperti itu, bahwa orang yang berbuat salah itu tidak harus menunggu akhirat, karena neraka di dunia pun itu ada. Bayangkan ya, ada orang misalnya ditangkap, ditahan tiba-tiba, tersebar di seluruh kampung, keluarganya malu ya, dia sendiri sudah gelisah luar biasa, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Itu karena sudah menjadi neraka dalam hidupnya. Oleh sebab itu saya katakan, hati-hati loh, Anda tuh mau berbuat jahat karena nerakanya tidak dilihat sekarang, nunggu di akhirat, itu salah. Di dunia itu juga neraka kalau ada siksaan-siksaan hidup. Apalagi ya kalau di dalam budaya kita bangsa Indonesia ada apa yang disebut karma.
Karma itu adalah balasan alam di dunia kepada orang yang berlaku jahat. Misalnya orang jahat sekali, memeras orang menjadi bandar narkoba dan sebagainya. Tiba-tiba anaknya kecelakaan karena membawa narkoba. Sering terjadi hal yang seperti itu, kata orang Jawa. Nah, itu karma. Itu dosa yang harus dia alami di dunia. Oleh sebab itu orang berbuat jahat itu, orang berbuat jelek itu pasti tidak enak. Pasti dirinya tidak enak sehingga mengalami neraka di dunia sebelum masuk ke neraka akhirat. Ada siksaan batin, terisolasi dari pergaulan. Kalau ada polisi lewat takut dikira menangkap dia, padahal polisi itu jalan-jalan biasa. Merasa malu kalau ketemu orang, sedih dan sebagainya. Itu semua terjadi kepada orang yang melakukan kejahatan atau berbuat tidak baik di dalam hidupnya. Itulah sebabnya di dalam Islam itu ada dalil, kullu lahmin nabata min haram fannar ahaqqu bihi. Jadi setiap daging yang tumbuh dari makanan-makanan dan perbuatan haram, maka akan menjadi neraka baginya. Ada yang bilang fannar aula bihima gitu. Tapi yang jelas setiap perbuatan jelek, jahat dan sebagainya yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tuntunan akhlak, maka akan menimbulkan derita di dunia sebelum nanti ada derita di akhirat. Cukup.